Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang kegiatan saya sehari-hari, dimana kegiatan saya sehari-hari adalah bercocok tanam, baik dengan cara bercocok tanam melalui media pot atau polybag maupun juga dalam tanam langsung di tanah. Namun selama ini lebih banyak bergerak di bidang polybag, tanaman di pot dan ditanam di sekitar rumah. Ada juga yang dibuatkan rak, ada juga yang masih belum. Namun yang belum, khususnya tanaman buah, banyak saya taruh di polybag besar. Namun sayang pada hari ini sudah mulai banyak yang mati, karena tadinya saya berharap musibah banjir ini hanya berlaku mungkin kurang lebih 1 minggu, mungkin akan mengalir ke sungai. Tapi faktanya sampai hari ini tidak mengalir. Seperti sini saja keadaannya, airnya sudah mulai hitam pekat, dan mungkin saya nggak tahu kadar asamnya ini sudah sampai berapa, dan tanaman sudah mulai mati. Seperti contoh yang ini baru saya angkat kemarin, dicoba diselamatkan apakah nanti masih selamat. Ternyata ini ada, ternyata ini mati juga rupanya. Rebah ini kemarin, ini baru sebagian diangkat. Jadi parit ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang itu untuk mengalirkan air, tapi faktanya hanya menjadi bendungan. Ya beginilah kalau pemerintah memberikan pembangunan bukan untuk tujuan untuk kemaslahatan, tapi hanya untuk mencari keuntungan. Ya beginilah keadaan kita yang sesungguhnya, yang selalu kita serotin ini. Karena dia berpikir hanya memberikan pembangunan yang nampak, tapi tidak memberikan pembangunan yang bermanfaat, yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Begini juga seperti jalanan hari ini. Anda bisa lihat bagaimana jalanan ini sudah mendapatkan anggaran 25 miliar. Tapi faktanya seperti ini. Tahun 2017 sudah mendapatkan anggaran 25 miliar. Boleh dicek di LPS Kota Samarinda tahun 2017. Tepatnya jalan ini adalah jalan irigasi Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, dan Kota Samarinda. Boleh dicek supaya tidak menjadi hoax, menjadi berita bohong dari saya. Ini 2017, silakan dicek. Anggaran sebesar 25 miliar dalam 2 paket, yaitu dibuat satu paket 20 miliar, yang satunya adalah 24 miliar lebih. Jadi total seluruhnya kurang lebih 25 miliar, termasuk dana konsultannya. Ya, jadi 25 miliar. Ya seperti inilah kenyataannya, faktanya. Pertanian pun kita menjadi masalah. Jadi pemerintah berkeinginan mensejahterakan, tapi hanya sekedar di mulut. Ya kita ini, termasuk saya ini, adalah barangkali korban keserakahan daripada pemerintah. Kebanyakan yang ada, dia hanya memberikan pembangunan kepada masyarakat hanya sekedar untuk nampak di mata masyarakat, tapi berfungsi pun sebagaimana mestinya tidak ada. Seperti lokasi ini sudah 2 minggu seharusnya sudah surut. Kalau alasannya hujan, ya seharusnya mengalir, tetap juga akan mengalir, tapi ini kan tidak ada aliran sama sekali. Ya, ini airnya sudah hitam seperti ini. Ya masih ada tanaman barangkali yang masih bisa diselamatkan, tapi masih ada di bawah ini. Tidak dipindahkan, tapi nanti sore mungkin. Saya tidak angkat kemarin karena saya perkirakan pengalaman yang biasanya air ini mengering dalam masa waktu 1 minggu. Tapi memang ada hujan juga masih sering sekali-sekali, tapi sebetulnya tidak harus menjadi bendungan, menjadi air terbendung seperti ini.
Faktanya ini bukan karena banjir, karena hujan saja, tapi ini karena tidak ada drainase yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ya seperti inilah, terpaksa saya akan melakukan pemindahan kegiatan yang biasanya lebih banyak di sini. Terpaksa kita untuk melanjutkan kehidupan, terpaksa kita harus naik ke atas gunung untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Barangkali seperti menanam jahe atau menanam tanaman ini juga seperti beringin. Saya mau nanam beringin di atas pohon. Barangkali ini ada sesuatu hal yang baru, tidak banyak orang yang menanam beringin. Tapi saya justru ingin menanam beringin dengan bugempil dan lain sebagainya di atas gunung dengan maksud untuk mendapatkan sebagai indukan. Di sini ada banyak tanaman. Ini barangkali hari ini saya akan bawa seperti beringin ini. Ini ada beringin variegata. Karena nampaknya bisa kita menghasilkan uang dari penjualan bakalan bonsainya. Nah, ini ada beringin. Kemudian saya akan bawa 2 pohon nanti ini naik ke atas. Karena di sana jauh sekali, kurang lebih dari depan rumah saya ini ke belakang ada 300 meter, kita akan ke belakang sana. Oke saudaraku, saya mengambil beringin ini satu. Kemudian kita lanjut lagi ngambil dari satu pohon lagi yang lainnya nanti. Oke saudaraku, ini kita akan ngambil beringin ini. Beringin Korea ya, ini kita juga akan tanam. Nah, ini sesuatu hal yang baru yang tidak banyak mungkin dilakukan orang. Kita akan melakukan penanaman pohon calon bonsai, tapi kita tanam sebagai indukan. Jadi nantinya bisa kita ambil tangkainya, kita steknya. Karena ternyata tangkai pohon beringin pun juga ada nilainya. Seperti yang ada di depan ini. Ini beringin ini sudah laku minimal Rp15.000 dari satu pohon. Artinya walaupun hanya tangkai beringin bisa juga menghasilkan uang. Jadi kita akan naik ke atas untuk menanam. Oke saudaraku, di sini sudah tidak pantas lagi. Jika tidak dibantu pemerintah untuk diselesaikan masalah keadaan seperti ini, ya kita tidak akan bisa lagi. Karena memang pembangunan seperti ini memang pemerintahlah yang harus bertanggung jawab bagaimana lokasi di sekitar masyarakat ini akan bisa menjadi produktif, lokasi yang bisa memberi manfaat pada masyarakat. Oke saudaraku, lanjut kita ambil salah satunya. Oke ya, kita bisa lihat bagaimana keadaan di sini seperti ini. Jalanannya hancur. Walaupun jalanan ini sudah pernah mendapatkan anggaran 25 miliar. Bukan anggaran sedikit loh. Ini KPK seharusnya sudah mengungkap kasus ini. Karena ini kasus besar, bukan kasus cuma ratusan juta. Ini 25 miliar yang tidak jelas. Ya. Nah, ini KPK harus turun tangan ke sini. Oke saudaraku, kita menuju ke lokasi di atas gunung. Kita masih punya lokasi di atas. Kita harus kembangkan di atas. Sebetulnya di atas itu sudah pohon buah, sudah cukup banyak pohon buah yang sudah umur mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena kebun ini adalah kebun yang kita beli, bukan kebun yang kita tanam. Jadi batang pohonnya aja sudah sampai sebesar badan saya. Mungkin diameter 50 cm, bahkan mungkin lebih, ada bahkan bisa berdiameter 1 meter. Oke saudaraku, kita lanjut. Nah, ini ke sana, ke lokasi. Ini tanaman jahe sebagian kemarin yang diselamatkan, dipindah di sini saja, di pinggir sini yang agak tinggi. Mudah-mudahan nanti yang sisa ada ini bisa kita kembangkan kembali. Dengan caranya kita harus pindahkan di atas gunung. Mungkin tidak kita tanam lagi dengan melalui polybag, tapi kita akan tanam dengan di tanah langsung di atas gunung. Jadi kita harus fokus ini berkebun. Karena memang sudah saya tidak ke pasar, yang dulunya saya orang pasar. Oke saudaraku,
Kita menuju ini, lokasinya sudah mulai dibabat. Ini dibabat, ini anak saya, putra saya, yang tadinya saya kuliahkan untuk pelayaran, yang bisa berangkat ke kerja di kapal, tapi faktanya dia kembali lagi, malah justru berkeinginan menjadi petani. Ya, ini ada lokasi di sini, juga masih terendam dan semua ini tidak layak untuk dijadikan tempat pertanian, kecuali ada solusi yang pemerintah berikan kepada kita, bagaimana parit itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Air yang ada di hutan-hutan ini bisa keluar ke sungai. Oke saudaraku, kita lanjut ke atas. Oke saudaraku, ini ada rumput di sini yang memang sengaja hari ini kita sengaja untuk pelihara seperti ini, dan kita tebas ke sana. Ditebas seluas-luasnya, nanti kita akan semprot, kemudian nanti tanahnya akan ke bawah. Rumput-rumput yang bukan untuk makanan ternak tergantikan dengan rumput ini. Itu rencananya ke depan. Jadi semua ini kita akan buka ke sana sambil kita tanami nanti kalau kering, untuk tanam lengkuas atau apa saja yang bisa menghasilkan uang, atau bisa saja hanya daun singkong saja, bisa kita tanam nanti ke sana, batang-batang singkong. Oke, saudaraku, kalau ini kayu gaharu, ada juga kayu gaharu itu satu pohon. Ini kayu 1 miliar ini. Kalau rezekinya mau, ya katanya satu pohon saja bisa menghasilkan miliaran. Katanya. Tapi karena kita belum pernah lihat, cuma masih informasi seperti itu. Ini kayu gaharu, mudah-mudahan nanti akan memberikan hasil. Oke saudaraku, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini salah satu tanaman yang barangkali kita akan kembangkan. Ini adalah lengkuas. Ya, kita mau tanam seluas-luasnya. Mudah-mudahan nanti sesudah kita tanam bisa kita awasin dan kita terus kita kembangkan. Karena seringkali saya menanam seperti ini, sisa tanaman saya yang berapa tahun yang lalu ini tidak pernah dipanen, dibiarkan begini saja. Dan itu banyak di mana-mana. Nah ini mudah-mudahan setelah ini kita akan kembangkan terus kembali sesuai apa yang tanaman-tanaman yang tadinya sudah tidak menjadi produktif, tanaman yang terabaikan. Oke sahabatku, ini tebasan baru. Ke atas ini masih tebasan baru. Ya kita akan tanam apa aja lah nanti di sini. Ya, entah itu rumput, entah itu apa. Yang jelasnya rumput pun juga menghasilkan. Ya, karena makanan ternak. Karena kita ini rencana memang kombinasikan semuanya, peternakan dengan perkebunan. Di sini, nah ini sudah kita menemukan janda sobek atau janda bolong. Ini monstera. Ini banyak sekali di kebun saya di sini, saudaraku. Jadi tanaman-tanaman seperti monstera. Kemudian kantong semar juga ada. Kemudian yang paling banyak adalah alokasia. Nih tuh kantong semar tumbuh di mana-mana. Ya. Nah, ini kita akan buka. Kemudian pohon rambai cukup banyak juga di sini. Kalau mau makan rambai, lansat palsu. Di sini cukup banyak pohonnya. Barangkali kalau ratusan mungkin tidak, tapi kalau puluhan pohon ada. Tapi namun tidak pernah menjadi uang karena tanaman ini tidak banyak peminatnya. Kemudian bagaimana ya? Sebetulnya sih kalau kita nilai sebetulnya ada Rp5.000 itu bukan suatu hal yang kecil. Kalau Rp5.000 kali 1.000 kilo ya juga 5 jutaan.
tapi tidak pernah diurus. Gerambai dibiarkan saja. Nih, kayak ini ada rambutan. Rambutan ditanam saudara saya dulu waktu ada datang ke sini, tapi saya nggak tahu ini kemarin sudah berbuah apa belum. Ini dari biji. Kalaupun nanti jelek dan hasilnya juga kurang bagus, nanti kita akan pangkas, kita akan potong, kemudian kita akan melakukan top grafting. Karena sekarang ini saya sudah memahami semua itu, dulu saya tidak. Sekarang sudah akan melakukan dengan sistem perkebunan modern, yaitu tanaman yang tidak seperti ini. Ini ada tanaman di atas ini. Cuma ini tanam ini sudah pernah saya jual. Ini saya jual beberapa, ini kaplingan ini, sebagian kaplingan. Ini sudah dijual dan kemudian ini ini dalam penguasaan Bank BPD. Ini ada pelanggan kaplingan saya sedikit mengalami macet barangkali pembayaran. Ini ada satu kapling dia beli di sini. Kelihatannya dalam penguasaan ini BPD, tapi bukan saya saudara ya. Tapi ini orang lain, kita tebas ke sana ini untuk menyatukan saja pemandangan. Ada beberapa kapling sempat saya jual di sini di pinggir gunung. Ada, kalau sebelah sananya masih punya saya lagi. Kemudian di atasnya saya punya lagi. Ini ke atas. Ini masih banyak hutannya. Kemudian di atas ini ada sempat bikin peternakan kambing di atas, tapi gagal juga. Waktu itu belum siap benar lahannya, sudah ke sini. Kemudian kita tanam rencana ke atas ini, termasuk tanam jahe. Kemudian kalau pohon-pohonnya seperti itu, yang di atas ini pohon produktif. Itu pohon produktif, itu cempedak namanya. Itu cempedak banyak sekali. Kita akan urus semuanya kembali. Tuh. Oke saudaraku, kita akan lanjut. Kita akan memulai menanam tanpa menunggu pembakaran, dan kita nanam sela-sela saja. Karena kita memang tidak tanam terlalu teratur, karena memang sudah terlanjur tidak keteraturan. Dan saya memang tidak terlalu formal tentang itu, dan selalu terutama karena memang tanaman ini sudah ada sebelum kita beli tanahnya. Jadi lokasinya ini adalah lokasi yang sudah tumbuh tanaman banyak, yaitu batang-batang pohon di sana sini ya. Tidak teratur, tinggal kita menambah sela-selanya dengan tanaman baru. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan menghibur tentunya, kemudian dapat mengedukasi. Terutama jika kita mengalami masalah, tidak harus menyerah. Seperti saya hari ini, di mana depan rumah saya, sekitar rumah saya sudah terendam dan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perkebunan. Saya lanjutkan kehidupan saya dengan pindah ke lokasi yang lain. Kebetulan memang punya lokasi seperti ini. Oke saudaraku, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang like dan share jika ini bermanfaat. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.